Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, kita sejak awal telah membaca zikir, doa, Hizbul Bahar. Pertamanya kita membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berdoa dengan Hizbul Bahar. Kemudian kita membaca Asmaul Husna. Dan kemudian kita istighosah. Dan kita membaca salawat Al-Kabira, istighfar Al-Kabir, wa salawatul azimah. Kemudian kita zikir Allah. InsyaAllah yang kita lakukan adalah sunnah min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masyru' min al-kitab wa sunnah. Malam ini kita menyebutnya Lailatul Ijtima'. Lailatul Ijtima'. Ijtima' maknanya berkumpul. Ada majelis ilmu saja, ada majelis salawat sahaja, ada majelis madaih saja, ada majelis zikir saja. Akan tetapi malam ini kita himpun semua. Kita selawat, kita zikir, kita doa, dan kita baca qasidah, dan kemudian kita baca zikir, dan bahkan kemudian majelis ilmu. Jadi apa yang kita lakukan semua masyru' minal kitab wa sunnah, disyariatkan dan ada dalil yang sabit di dalam Al-Quran dan hadis. Membaca selawat, membaca doa, membaca zikir, membaca Asmaul Husna, dan kemudian membaca qasidah. Hatta qasidah adalah min sunnatin mahjurah. Qasidah adalah merupakan sunnah yang banyak tidak dilakukan oleh orang. Qasidah seumur hidup Nabi, sepanjang hidup Nabi tercatat oleh ulama bahwa sepanjang hidup Nabi mengalami 170 kali majelis qasidah. Baik itu di dalam masjid, di peperangan, di jalan, di waktu bekerja, Nabi melantunkan qasidah. Qasidah yang berisikan pujian kepada Allah, qasidah yang berisi pembelaan terhadap Islam, qasidah yang isinya nasihat-nasihat agama ruhiyah, qasidah yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berabad-abad umat Islam berqasidah. Bahkan dampak daripada itu ulama menyusun qasidah-qasidah nazam untuk ilmu-ilmu Islam. Ada qasidah nahwu, ada qasidah fiqih, ada qasidah tafsir, ilmu tafsir, ada qasidah ilmu hadis, ada qasidah, dan bahkan orang pergerakan pun punya qasidah dia. Melantunkan jihad-jihad fisabilillah. Jadi semua berqasidah, semua bernyanyi. Apa orang-orang sufi tak boleh berqasidah? Nah, itu tidak adil. Semua orang melihat semua berqasidah, tapi ketika tengok orang sufi berqasidah, aneh. Ada apa ini? Padahal dia tiap-tiap hari berqasidah. Syaitan pun berqasidah. Syahwat berqasidah. Nafsu berqasidah. Akal berqasidah. Kenapa ruh tidak boleh berqasidah? Semua bernyanyi tentang kekasihnya. Setan bernyanyi tentang kekasihnya, nafsu bernyanyi tentang kekasihnya, syahwat bernyanyi tentang kekasihnya. Tetapi ruh kekasihnya adalah Allah dan Rasulnya. Dia bernyanyikan isinya memuji Allah dan Rasul. Semua bernyanyi, semua mempunyai kekasih, tetapi mereka menyanyikan apa dan kekasihnya siapa? Kita tadilah bernyanyi memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika memuji Rasulullah, kita berkeinginan untuk zikir Allah. Ibadah yang paling dekat adalah zikir.
Sayyidina Ali datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuq ila Allah." Tunjukkanlah kepada kami jalan yang terdekat kepada Allah. Rasulullah menjawab, maaf. Dullani ala aqrabit turuq ila Allah wa ashaluha indal ibad wa afdaluha indallah. Jalan yang terdekat tetapi mudah bagi kita, tetapi pun lebih afdal di sisi Allah. Gimana ada jalan terdekat kepada Allah tetapi mudah kita lakukan, tidak perlu pergi haji ke Mekah, kan itu pun juga mendekatkan diri kepada Allah, tidak perlu rukuk sujud, tidak perlu banyak baca ayat-ayat, maknanya yang termudah, dan Rasulullah telah memberikan yang termudah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ali bi mudawamatiz zikir." Dengan mudawamah zikir. Kemudian Sayyidina Ali berkata, kalau zikir orang-orang berzikirlah semua ya Rasulullah. Sayyidina Ali minta yang lain. Amma zikir fannasu yadhkuruna ya Rasulullah. Rasulullah marah, dijawab macam itu oleh Ali. "Ya Ali, ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Tak ada zikir yang aku ucapkan. Artinya enggak ada beza zikir-zikir yang aku ucapkan dan nabi-nabi ucapkan dulu, zikirnya la ilaha illallah. Dalam satu riwayat zikirnya Allah. Ada dua riwayat, la ilaha illallah dan Allah. Akhirnya Sayyidina Ali paham. Karena tadi ada yang tertinggal, maaf. Ketika Sayyidina Ali mengatakan amma zikir fannas yazkuruna ya Rasulullah fa akhussuni alaihi. Ada tak yang khusus zikirnya untukku? Rasulullah dikata khusus, marah. Tak ada zikir khusus. Kita akan terkadang minta, Ustaz ada zikir khusus tak? Tak ada zikir khusus. Yang khusus adalah kita khusus untuk Allah, maka Allah khusus untuk kita. Apa yang kita baca jadi khusus. Ada orang beri kita biasa, tetapi kalau kekasih kita yang beri padahal lebih buruk daripada orang lain, tapi khusus kalau kekasih yang memberi. Jadi khusus bukan zikirnya tetapi orangnya. Jika kita memandang penting majelis ini, memandang Allah ada di hati, maka zikir jadi khusus. Tapi ketika Rasulullah marah, tak ada yang aku ucapkan, aku dan nabi-nabi dulu, kecuali ini tak ada yang khusus. Maka Sayyidina Ali faham maksud Nabi. Wa kaifa azkur ya Rasulullah. Rupanya zikir khusus itu adalah zikir yang diambil dengan cara khusus, dengan cara talqin, dengan cara pengambilan khusus, bukan beli di jalan-jalan dan boleh baca. Itu adalah zikrus sawab. Zikir dapat pahala. Kita beli zikir-zikir di jalan-jalan, di maktabah, di kedai-kedai buku, sila baca dan dapat pahala. Tetapi bukan zikir yang dimaksud oleh Ali, Sayyidina Ali. Dia minta khusus. Kata Rasulullah, enggak ada yang khusus kecuali ini. Paham? Oh, berarti harus diambil melalui talqin. Maka ketika ditanya wa kaifa azkur ya Rasulullah, kalau begitu macam mana caranya aku berzikir? Rasulullah mengatakan aghmid ainai, pejamkan matamu. Nah, maka perintah aghmid ainaik adalah sunnah min sunnati Rasulullah. Dengan hadis sahih rawah Muslim. Aghmid ainaik, pejamkan matamu. Ini zikir khusus. Kemudian waftah lisanak wa'la lisanak, waftah famak wa'la lisanak. Buka mulutmu dan angkat lidahmu. Artinya ucapkan Allah, Allah, Allah. Ucapkan dan aku dengar, kata Rasulullah. Sayyidina Ali mengucapkan dan Rasulullah mendengarnya, supaya tidak salah 3 kali. Tapi kemudian para syuyukh melanjutkan kepada zikir, karena bagi Rasulullah, bagi Sayyidina Ali 3 kali zikir kesannya mungkin terus ke hati dan sampai sebulan masih terasa. Kita mungkin kalau tidak kita tambah dengan Allah, Allah, ya, kalau tak khusyuk pun tak masuk-masuk. Tapi kalau khusyuk,
Allah bagi kesan zikir kepada hati adalah iman yang kuat, faham yang baik, dan kemudian ada nasyat himmah, semangat yang tinggi, dan kepada maksiat dijauhi oleh Allah jika dia betul zikir Allah di hati. La taqumu sa'ah hatta yaqulu Allah, Allah, Allah. Kegoncangan dalam kiamat diri atau kiamat umum tidak akan terjadi selama di hati ada Allah. Jika di hati ada Allah, tidak akan terjadi kiamat. Kita mungkin benda hilang kiamat. Belum untung berniaga kiamat. Tapi jika ada Allah di hati, tidak ada kiamat. Atau makna am, yaitu jika masih ada orang sebut Allah, 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 maka kiamat akan tertunda-tunda. Jadi apa yang kita lakukan adalah masyru' minal kitab wa sunnah. Kenapa zikir kita banyakkan? Karena Al-Quran suruh uzkurullah zikran katsira. Nabi mentalkinnya 3 sunnah, lalu kita sambung banyak adalah perintah Allah. Itulah zikir, dan kita telah melakukannya seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ali di hadapan Rasulullah, dan Sayyidina Ali ajarkan kepada generasi diajarkan kepada generasi. Tuan-tuan muslimin muslimat, banyak zikir sunnah yang mahjurah, banyak sunnah yang tertinggal, tetapi ada sekelompok kecil yang masih menjaga, orisinil seperti apa yang dilakukan, tidak diubah. Umpama benda cuma dibingkai, dikasih hiasan yang indah-indah saja, tapi gambarnya masih itu. Muslimin muslimat, Rasulullah pernah bersabda, ma sabballahu fi sadri illa sababtuhu fi sadri Abi Bakar. Tidaklah yang Allah tuangkan ke dalam dadaku, melainkan aku tuangkan ke dalam dada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah dikatakan oleh Allah, innaka la'ala khuluqin azim, innahu laqaulun rasulun karim. Dan dikatakan juga bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah. Dan Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq, dan lain sebagainya. Berarti di dalam diri Rasulullah terkumpul sifat-sifat yang agung, yang kamaliyah, semua sifat Allah. Tak ada sifat-sifat sempurna Allah yang kita kalau kita sebut kepada diri kita oleh bahasa agama adalah akhlak. Tidak ada, karena akhlak adalah sifat Allah. Tidak ada sifat yang kamaliyah, yang sempurna, yang agung, akhlak yang agung. Akhlak ini akhlak Allah, takhallaqu bi akhlaqillah, melainkan dari Allah dituang ke dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan ma sabballahu fi qalbi sababtuhu fi qalbi Abi Bakar. Tidak ada yang Allah tuang ke dalam dadaku. Kata sab adalah air, yasubbu, terkucur. Berarti kalau air tentang kucur mengucur adalah gelas, kaas, cawan. Tidak mungkin kebesaran Rasulullah dituang ke dalam satu gelas. Maka di depan Rasulullah ada cawan 4. Cawan itu bernama Abu Bakar, cawan itu bernama Umar, cawan itu bernama Utsman, cawan itu bernama Ali. Maka dari cawan ini dituang lagi ke cawan-cawan berikutnya. Darat kuusul gharam. Sampai sekarang kita meminum cawan itu min qalbi syuyukh. Dari gelas ke gelas, dari gelas ke gelas. Isinya adalah wirasah nabuwiyah, mahabbah ilahiyah, menurun muhammadiyah, hakikat ilahiyah, risalah islamiyah. Itu yang dibawa, yang dijaga, dipelihara tradisi ini, tradisi Rasulullah oleh sahabat, dan dipelihara, dijaga, tidak berubah di dalam thariqah sufiyah. Itu adalah masyrab. Maka mereka menyebutnya masyrab. Kalau fikih mazhab zahab, akal ara, mazhab syafi'i, mazhab yani akal syafi'i, akal Hanafi, akal.
hatta mazahibul arba'ah juga mengambil akalnya dari sahabat 4 yang mereka dari Rasulullah SAW. Kalau kita amati, kita pelajari Al-Imam Abu Hanifah, fahamnya, geraknya, perilakunya, sifatnya mirip Sayyidina Abi Bakar. Al-Imam Malik mirip dengan Sayyidina Umar, garang, strength sedikit. Dan Al-Imam Syafi'i mirip seperti Sayyidina Ali. Dan Imam Ahmad mirip seperti Sayyidina Utsman. Madhabnya. Begitu juga kita masyrabnya dari 4 itu juga. Siddiqiyah, Umariyah, Utsmaniyah, dan Alawiyah. Jadi tidak ada yang tidak dari Rasulullah. Semuanya dari Rasulullah. Kita mengikuti Rasulullah, aqwaluhu ilmu, af'aluhu ibadah, wa ahwaluhu ruhiyah. Aqwaluhu fiqih, af'aluhu ibadah, abid, wa ahwaluhu akhlaq, hal, sufi. Tetapi memahami perkataan Rasulullah boleh dengan baca buku, boleh dengan belajar secara akademis. Memahami ibadah boleh kita melihat di televisi atau di gambar cara ibadah, macam mana duduk, macam mana. Tetapi mengambil ahwal Rasulullah tidak di buku dan tidak di gambar, tidak di CD, tidak di televisi. Tetapi harus berhubungan, ya, harus suhbah, harus bertemu dengan qulub, ya, harus siqah, harus mahabbah, ya, kepada mereka yang di dadanya dituangkan wirasa nabawiyah, hakikat Muhammadiyah, nurul ilahiyah, dan risalah Islamiyah. Tidak dengan membaca. Itu sebabnya mereka mengatakan ma akhadna hadzal ilm min anqil wa qal, walakin 'anil ju' wa qatil ma'lufat wal mustahsanat wa suhbati ahli kamal. Tetapi dengan mujahadah dan zikir, dan kemudian dengan suhbah. Ya. Orang mengambil ilmu dari akademis, boleh ambil bukunya dan tinggalkan orangnya. Manfaat ilmunya. Bahkan sekarang ada lembaga pendidikan, ya, institut, jamiah yang tak jumpa guru, cukup di komputer. Bahkan banyak orang pintar dengan membaca tak punya guru satu pun. Nah, itu boleh dalam ilmu. Dalam ibadah kepada siapa-siapa pun kita boleh, tetapi mengambil wirasa nabawiyah, madad ilahiyah, tidak dapat kecuali harus menghubungkan qulub, arwah, kepada mereka yang telah menjadi cawan-cawan nurul Muhammadi. Wirasa nabawiyah tidak akan pernah bisa abadan. Ini tradisi dijaga sejak zaman sahabat dari Nabi, dan sampai hari ini oleh sekelompok kecil yang mazlum, yang banyak orang mengatakan zindiq, mengatakan bid'ah kepada mereka, padahal di dalamnya adalah kemurnian wirasah nabawiyah, nurun Muhammadiyah, dan hakikat ilahiyah. Dan itulah tariqah sufiyah. Tidak dapat dari baca. Hada mujarrab. Mujarrab, wallahi mujarrab. Ana al-faqir, sebelum dukhul ala tarbiyah, banyak ingin mengetahui tentang tasawuf dengan membaca. Membaca, beli komus, beli mustalahat sufiyah, baca dan baca. Sampai merasa dalam membaca itu merasa syaba', yakni syaba', kenyang. Sampai merasa saya sudah baca kok, nggak paham apapun. Artinya membaca kenyang tapi tidak merasakan.
illa ba'da dukhul ala tariqatil qaum. Setelah masuk kepada mereka dan mengambil dari mereka, baru yang dibaca itu paham. Dengan mendengar perkataan mereka sekali, belasan puluhan buku yang dibaca baru paham di situ. Ternyata wirasah nabawiyah adalah antarik suhbah, berhubungan sidq, berhubungan mahabbah, berhubungan ikhlas, berhubungan siqah. Mahabbah, cinta, ikhlas, kemudian siqah, percaya, dan sidq, jujur ingin Allah. Rasulullah SAW menjadi qudwah baik dalam fi'il, dalam af'al, dan dalam hal. Maka kita lihat dalam kesempatan ini, nahnu fi masyrab Saziliyah. Saziliyah adalah cawan, isinya adalah wirasah nabawiyah. Ada cawan bernama Naqsyabandi, ada cawan bernama Sazili, ada cawan bernama Qadiri, ada cawan bernama Ahmadi, Rifai, dan lain sebagainya. Itu gelas, isinya sama. Jadi misal orang, oh saya Qadiri, ini madrasah Sazili, saya tak mau dengar apa yang dia cakap lah, saya Nah, cawan ada yang macam ini, cawan ada yang macam cangkir, cawan ada yang macam, maka bentuk airnya akan mengikut cawannya. Kata mereka, bentuk air akan mengikut cawannya, warna air pun akan mengikut cawannya. Kalau warna cawannya ini kuning, maka nampak kuning airnya, padahal maka kita bukan melihat isinya, tapi mencari cawannya. Kalau mau cantik cawannya, cari cawan yang cantik. Misalnya ada nama tarekat Qadiri, ada nama tarekat Naqsyabandi, ada nama tarekat Sazili, tetapi banyak khurafat, banyak bid'ah. Bukan isinya, mungkin isinya bukan isi nur nabawi, tapi isi iddia, mengaku. Gelasnya saja dia kat mereknya gelas Sazili, tetapi isinya bukan nur Muhammadi. Tetapi jika nur Muhammadi, gelasnya apa saja tak kisah. Itulah. Jadi tapi orang pentingkan ini, pentingkan gelas. Hatta syaikh termasuk gelas, isinya adalah sama. Kita ziarah kepada maqam anbiya wal awliya, bukan ziarah kepada gelas bangkai, tetapi tajalliyat, tanazzulat, ta'ayyunat, ruhani yang mengisi di badan yang kecil itu dari seorang wali. Ada ruhani, wirasah nabawiyah. Kita tawasul bukan kepada benda ini, tawasul kepada Allah. Kan tawasul kepada asma Allah boleh. Tawasul kan ada 4, tawasul asma Allah, tawasul amal, tawasul kepada yang hidup. Kenapa tawasul kepada yang mati tak boleh? Padahal tawasul yang kepada hidup dan mati sama saja. Bukan tawasul kepada jasad, telinga, mata, hidung, kuping, tetapi ilmu yang ada pada orang itu. Iman yang ada. Bukankah ilmu adalah sifat Allah? Sama dengan tawasul bi asma'illah wa huwa alim. Nah, ketika mati, sifat Allah tidak mati yang ada di dalam ruh itu. Orang berakhlak, sabar, ruhnya yang sabar, bukan jasad. Karena sabar, sifat Allah sabur, maka turun ke ruhnya, maka dia jadi sabar. Orang punya ilmu alim, sifat ilmu Allah, sifat alim Allah turun ke dia, maka dia jadi alim. Bukan ilmu dia, ilmu Allah turun. Bahkan sifat kauniyah saja, bukan sifat kamaliyah. Mata melihat, bukan mata yang melihat, tapi sifat Allah yang melihat turun kepada jasad kita. Mendengar, bukan kita yang mendengar, sifat mendengar Allah turun. Tetapi ada sifat kamaliyah, akhlak yang disebut maqamat. Itu turun kepada orang-orang wali. Hatta wali pun sifat Allah, karena Allah punya sifat wali. Kalau itu turun, maka orang jadi wali. Jadi bukan menyembah jasad, tetapi menyembah Allah.
di dalam tubuh yang di dalamnya. Bukankah Rasulullah adalah dikatakan laqad kana Rasulullah lakum uswatun hasanah, uswah ruhani, bukan jasad. Adapun Nabi jasadnya mengatakan ana basyarun mislukum yuha, ruhnya diturunkan oleh semua sifat-sifat Allah yang sempurna ke dalam dada Rasulullah. Maka dada Rasulullah itulah yang dituangkan, yang disebut masyrab ruhani, ahwal akhlak. Itu kita tawassul kepada itu. Kita berada di tempat yang mulia, berarti kita telah, bukan artinya diturunkan oleh Allah sifat-sifat yang mulia sampai ke kita. Semua ini ya, kita dapat bertawassul kepada sama dan mengambil berkah, karena bukan jasad tetapi ruhani. Bahkan orang-orang sufi, ketika orang maksiat pun dia masih bertabaruk kepada ahli maksiat. Al-Qissah, ada kisah ini min Syekhna Yusuf. Suatu hari Syekh Yusuf berjalan bersama Sidi Abdul Qadir Isa dan Sidi Muhammad Al-Hashimi. Syekh Muhammad Al-Hashimi di depan, Sidi Abdul Qadir Isa di belakang, dan Syekh Yusuf di belakang Sidi Abdul Qadir Isa. Sedang habis pengajian, maka mengantar ke rumah beliau, karena di masjid. Diantar ke rumah beliau, kemudian ada seorang yang minum khamar, mabuk. Orang muda minum. Lalu jumpa kepada Sidi Muhammad Al-Hashimi. Sidi Muhammad Al-Hashimi maka ditengok macam ini, sambil dia mabuk lah, kena minum khamar. Lalu dipegang Sidi Muhammad Al-Hashimi, kerah dia, digoncang-goncang begitu. Sidi Abdul Qadir Isa tertawa. Tetapi lain dengan seorang pemuda bernama Yusuf, langsung marah dan dipukul. Orang minum khamar jatuh, terbawa. Maka Sidi Muhammad Al-Hashimi menangis dan memeluknya sambil mengatakan, mohon maaf ya Habibi, maafkan saya ya Habibi. Dipeluknya, diciumnya. Akhirnya saya Yusuf, loh, saya kira saya pukul, ya dibenarkan. Rupanya malah dia menangis dan meminta maaf, ampunkan saya, atabarak bikum, saya mengambil berkah dari engkau. Lalu diangkatnya dan dipeluknya kencang-kencang, diciuminya dan minta maaf, dan dicium tangannya, saya mengambil berkah dari engkau. Bukankah iblis ciptaan Allah dari sifat qahar itu juga pada hakikatnya, kalau secara hakikat bukan buruk, karena buruk adalah kacamata syariah yang dari Allah, biyadikal khair, semua sifatnya. Kita tidak boleh sombong, karena sombong sifat Allah. Kita tidak boleh jadi iblis, karena jadi iblis melanggar sifat, tidak sesuai dengan sifat yang mulia. Ini adalah khair, bukan Allah. Tapi pada hakikatnya adalah Sidi Muhammad Al-Hashimi adalah mengambil berkah kepada sir, bahwa itu sifat qahar Allah, sifat jabar Allah, sifat muntakim Allah yang ada dalam iblis, sifat jalal Allah. Jadi dia itu. Adapun dia menasihati, ini adalah ibadah dia. Ibadah, bukan menjadi Tuhan di muka bumi ini. Oh, dia tak dengar nasihat saya, macam mana dia mau dapat hidayah? Loh, tidak.